Seorang wanita tengah Hamidun ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tulang belulang. Usai pamit ke keluarganya untuk jadi TKI di Malaysia, namun ternyata tak ada kabar, ditemukan sudah tak bernyawa. Tepat di Jalan Trans Balelang Batang Riau pagi hari, tanggal 11 Desember 2023, seorang warga bernama Amin jalan ke kebunnya. Dirinya adalah penjaga kebun seperti biasa, dirinya jalan untuk memeriksa. Namun nampak ada yang berbeda hari itu, dirinya menemukan sesuatu yang aneh hingga saat didekati. Amin menemukan tengkorak jasad seseorang, Amin pun langsung lari ke temannya. Setelah bercerita kepada temannya, Amin dan Rudi pun akhirnya lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian dari Polsek Galang datang ke TKP. Di sana pihak kepolisian menyelidiki dan mengumpulkan tulang belulang ditemani para warga. Tulang belulang tersebut akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tak jauh dari tempat ditemukan tulang belulang, banyak juga barang-barang milik korban, ada tas, baju, dompet, dan juga ternyata identitas korban. Semua dibawa pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Di dompet tersebut ada alamatnya, ternyata korban warga dari Batau Limau. Pihak yang berwajib pun datang ke alamat tersebut dan benar, korban ternyata adalah wanita. Keluarga mereka yang tengah dicari karena hilang izin untuk menjadi TKI namun tak pernah ada kabar. Keluarga datang ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA positif. Wanita tersebut bernama Fitriana. Keluarga mereka pun membawa Fitriana usai dilakukan otopsi. Fitriana sendiri adalah seorang wanita yang belum menikah. Pamitan ke keluarganya untuk menjadi TKW di Malaysia. Menurut keluarganya, Fitriana sendiri tak pernah mengabari siapapun. Keluarga pun menghubungi handphonenya namun tak aktif. Bahkan saat itu pun keluarga mencari Fitriana lewat orang-orang terdekat. Namun saat itu memang keluarga belum lapor polisi. Sebelum memutuskan bekerja jadi TKW, Fitriana sendiri beberapa kali ke Batam untuk bekerja. Tak pernah mengeluh apapun, tak pernah bercerita tentang kehidupan pribadi. Keluarga merasa Fitriana baik-baik saja. Menurut hasil otopsi yang disebutkan kepada pihak berwajib, Fitriana sendiri ditemukan sudah tak bernyawa kira-kira 3 bulan lalu dan ternyata kini tengah berbadan 2. Pihak yang berwajib pun interogasi keluarga dan sahabat Fitriana. Untuk kehidupan pribadi, ternyata hanya sahabat Fitriana yang tahu. Menurut salah satu sahabat dari Fitriana sendiri sempat ribut dengan sang pacar, bahkan ada barang bukti screenshot percakapan Facebook yang dikirim ke sahabatnya. Dalam percakapan tersebut alasan ribut mereka karena ternyata Fitriana sendiri meminta pertanggungjawaban, namun sang pacar tak mau bertanggung jawab. Usai diselidiki ternyata pacar Fitriana sendiri bernama Yusri, berusia 33 tahun, pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Berkat kerja keras pihak yang berwajib, Yusri pun diamankan di tanggal 17 Desember 2023. Saat diamankan, Yusri tanpa melawan, dirinya pun akhirnya mengakui dirinya adalah pelakunya. Yusri mengakui kalau mereka berpacaran 4 bulan. Bahkan Yusri pun mengungkapkan kalau Fitriana tahu Yusri sudah berkeluarga, sudah punya istri dan anak. Berkenalan di sosial media, kemudian mereka merasa cocok satu sama lain dan berpacaran. Mereka pun memutuskan berselingkuh di belakang istri Yusri. Namun tiba-tiba Fitriana Hamidun dan meminta pertanggungjawaban dari Yusri. Sontak saja Yusri pun tak bisa bertanggung jawab karena dirinya adalah suami dan juga ayah di kampungnya. Kesal karena Yusri tak ingin bertanggung jawab, Fitriana pun mengancam akan melaporkan kepada istri Yusri. Yusri yang kesal dan takut, namun kini dirinya pura-pura baik untuk mendekati Fitriana dulu dengan tujuan akan menghabisi Fitriana. Keduanya bertemu dan akhirnya setelah mengobrol, Fitriana pun mau kandungannya diluruhkan. Dengan membeli obat, Fitriana Yusri pun jalan-jalan. Usai meminum obat, Fitriana dengan Yusri pun berkeliling menggunakan motor. Saat Fitriana merasakan rasa kesakitan, akhirnya ingin rebahan, dan Fitriana Yusri pun memutuskan untuk rebahan di tempat sepi. Saat Fitriana merasakan kesakitannya, Yusri langsung dengan ide jahatnya menikam dan juga memukul Fitriana, bahkan mencekik Fitriana beberapa kali hingga sang wanita tak bernyawa. Sadar wanita selingkuhannya sudah tak bernyawa, Yusri pun akhirnya kabur meninggalkan tempat tersebut tanpa membawa apapun, bahkan identitas Fitriana pun masih dekat dengan jasad Fitriana. Terkait permasalahan ini, kini Yusri pun diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga menurut pihak yang berwajib terancam hukuman 15 tahun hingga seumur hidup. Keluarga dari Fitriana sendiri tak pernah tahu siapa Yusri, bahkan tak tahu kalau sang anak punya pacar, apalagi tengah berbadan 2. Begitu juga dengan istri Yusri di kampung, tak menduga kalau sang suami berselingkuh dari dirinya, bahkan mengakibatkan sang wanita hamil dan juga menghabisinya. Istri dari Yusri sendiri memutuskan untuk berpisah dengan Yusri, merasa dikhianati
Dan istri Yusri pun ingin fokus kepada kedua anaknya, membesarkan anaknya tanpa bayang-bayang Yusri.